Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Tito Irawan Channel, dan di video kali ini gua mau berbagi soal bagaimana cara mengganti oli gardan atau oli gearbox motor Yamaha Gear 125. Jadi sebelum kalian mengganti oli gardan atau oli gearbox itu, yang perlu kalian ketahui adalah berapa sih kapasitas oli gardan atau oli gearbox ini gitu. Karena masing-masing motor itu memiliki kapasitas yang berbeda. Nah, contohnya kayak di Yamaha Gear ini. Yamaha Gear ini itu kapasitasnya itu tertulis di sebelah sini, guys. Bentar. Ini berhubung kameramen gue lagi kurang sehat, jadi terpaksa gue videoin sendiri nih. Agak ribet juga sambil megang kamera. Nah, di sini kan tertulis ya, jelas ya. Di sini ada tulisannya itu 100 cm kubik. 100 cm kubik itu volumenya. Berarti jika dikonversikan ke satuan liter itu 0,1 liter atau 100 ml. Jadi kapasitas oli untuk Yamaha Gear 125 ini 100 ml, guys. Nah, tapi untuk motor-motor matic yang lain, kalau kalian bingung, kalian bisa lihat tuh kapasitasnya. Biasanya kalau untuk Yamaha tuh tertulisnya di sebelah sini, di atas. Tapi ada juga di motor-motor Honda atau yang lainnya itu biasanya di bagian sini tertulisnya. Jadi jangan asal isi, guys. Kalau kalian kapasitasnya misalnya contoh seperti ini 100 mili gitu kan. Ya udah diisinya 100 mili aja, atau kalau mau dilebihin sedikit jadi 110 mili nggak masalah. Yang penting jangan kurang ya. Karena jika oli gardannya terlalu penuh pun dia akan memberatkan kinerja si gear yang ada di dalam crankcase ini gitu. Nah, untuk peralatannya yang harus kalian siapkan itu, yang pertama kalian harus siapkan tang ya, seperti ini. Terus kunci 12, karena ini baut pembukanya di sebelah sini menggunakan kunci 12. Kunci 12. Terus wadah bekas oli yang sudah disobek kayak gini nih buat pembuangannya. Sama untuk olinya yang gua pakai di sini adalah oli dari Castrol. Castrol manual transmission fluid 80W90. Ini sebetulnya oli untuk oli transmisi mobil ya. Oli gearbox mobil sama aja sih. Atau jika kalian mau menggunakan oli mesin itu juga bisa. Banyak juga yang menggunakan metode seperti itu. Jadi mereka beli oli 1 liter. Nah, diisikan ke mesinnya ini kan kayak Yamaha Gear ini kan hanya 800 mili ya olinya. Jadi dimasukkan ke mesin 800 mili, sisanya 200 milinya itu nanti bisa untuk oli gearbox, untuk 2 kali pengisian gitu. Nah, sekarang langsung kita buka aja, guys. Pertama kalian putar ini tutupnya menggunakan tang seperti ini. Lalu kalian buka. Oke, kayak gitu. Terus kalian siapkan dulu wadahnya di bawah supaya si olinya itu nggak netes kemana-mana gitu, guys. Kemudian kalian gunakan kunci 12 untuk membuka bautnya. Seperti itu, guys. Oke, kita buang aja olinya langsung. Awas ya, guys ya, ketika kalian melepas baut oli ini ada ringnya, jangan sampai hilang. Karena nanti kalau ringnya hilang itu bisa mengalami kebocoran. Gitu. Olinya sudah lumayan terlihat warna hitam ya, guys. Nah, ringnya itu sebelah sini, guys, seperti ini. Ini ada ringnya nih. Aduh, gak ribet juga nih kalau megangin handphone sambil videoin begini. Nah, pokoknya ini ada ringnya nih. Sebelah sini kelihatan nggak? Nah, ini ada ringnya. Ini ring ini jangan sampai hilang, guys ya. Nah, setelah olinya keluar semua seperti ini, olinya udah lumayan agak hitam juga. Kalian pasangkan lagi bautnya, guys. Baut 12-nya itu kalian pasangkan lagi, kemudian kalian kencangkan ya, sampai kencang, jangan sampai ada kebocoran. Nah, untuk takaran olinya ini gua menggunakannya gelas takar seperti ini, guys. Nah, seperti ini. Ini udah gua tumpahin sekitar 110 mili, jadi gua lebihin sekitar 10 mili. Nah, gua pakai gelas takar seperti ini. Nanti untuk memasukkannya gua pakai corong kecil kayak gini. Nah, corong kecil seperti ini. Tapi kalau kalian nggak punya gelas takar dan corong kecil seperti itu, kalian bisa menggunakan botol bekas wadah oli gearbox seperti ini. Nah, tapi kalian harus lihat dulu karena
botol oli gearbox juga macam-macam, ada yang 100 mili, 120 mili, bahkan ada yang 150 mili. Jadi kalau kalian pakai itu kalau bisa carinya yang 100 mili atau 120 mili. Kayak ini nih, yang gua pegang ini 120 mili kapasitasnya. Jadi kalau kalian pakai ini pun bisa. Jadi kalian tinggal buka ini tutupnya, olinya kalian masukkan sini, terus kalian masukkan deh ke gearbox, udah gampang. Nah, setelah takarannya pas, kalian tinggal pasang aja corongnya kayak gini. Terus kalian tumpahin deh olinya kayak gini. Oke. Seperti ini guys. Ini gua kasih 110 mili ya. Kayak gitu. Nah, kalau udah semua, kalian tinggal cabut lagi nih corongnya, terus kalian tutup. Oke guys, jadi kurang lebih seperti itu prosesnya, gampang banget, kalian bisa lakukan sendiri di rumah. Yang penting kalian pastikan dulu berapa kapasitas untuk oli gardan atau oli gearbox motor kalian. Dan juga untuk anjuran dari pabrikan itu biasanya untuk penggantian oli gardan atau oli gearbox itu di sekitar 8.000 sampai 10.000 km guys, atau 10 bulan sampai 1 tahun sekali. Jadi minimal 1 tahun sekali itu kalian harus ganti tuh oli gearboxnya atau oli gardannya, karena kalau sampai nggak diganti nanti dia akan mengganggu kinerja gearbox di sini kayak gitu guys. Oke, mungkin segitu aja guys video kali ini dari gua. Seperti biasa, jika kalian merasa video gua bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe di Dito Irawan Channel. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.